Filosofi lingkungan belajar mencakup pandangan dasar mengenai bagaimana ruang belajar dapat dirancang untuk mendukung proses pendidikan yang efektif. Lingkungan belajar, baik itu fisik, sosial, maupun emosional, memiliki dampak besar terhadap cara peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diajarkan. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang termasuk dalam filosofi lingkungan belajar. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup aspek-aspek seperti desain ruang kelas, perabotan, pencahayaan, ventilasi, dan penggunaan teknologi. Filosofi ini menekankan pentingnya menciptakan ruang yang nyaman, aman, dan merangsang untuk belajar. Misalnya, ruang kelas yang terbuka dan fleksibel dapat mendorong interaksi antar siswa dan mendukung berbagai metode pembelajaran, baik yang bersifat kolaboratif maupun individu. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah konteks di mana interaksi antara guru dan siswa. Filosofi ini menekankan pentingnya hubungan yang positif antara peserta didik dan pendidik, serta antara peserta didik itu sendiri. Interaksi yang suportif dan saling menghargai dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Pendekatan ini mengedepankan kerjasama, saling menghormati, serta komunikasi yang terbuka. Yang ketiga ada lingkungan emosional. Lingkungan emosional berhubungan dengan suasana hati dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Filosofi lingkungan ini menekankan pentingnya menciptakan iklim yang mendukung perkembangan emosional siswa. Sebuah lingkungan yang positif, penuh dukungan, dan tidak menilai secara berlebihan dapat meningkatkan rasa aman dan mengurangi kecemasan siswa sehingga mereka mampu fokus dalam pembelajaran. Yang keempat ada pendekatan holistik. Filosofi lingkungan belajar juga seringkali berfokus pada pendekatan holistik, yaitu melihat peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun fisik. Dalam lingkungan yang holistik, berbagai elemen pembelajaran dirancang untuk saling mendukung perkembangan pribadi dan intelektual peserta didik secara seimbang. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas, rasa ingin tahu, dan keterlibatan aktif siswa. Yang kelima adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu filosofi yang sangat populer dalam lingkungan belajar adalah pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembangun pengetahuan. Lingkungan belajar dirancang agar siswa aktif terlibat dalam pembelajaran, dengan kesempatan untuk bereksplorasi, bertanya, berdiskusi, dan berkolaborasi. Yang keenam ada integrasi teknologi. Teknologi telah menjadi bagian integral dari lingkungan belajar modern. Filosofi ini menekankan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar. Penggunaan alat-alat digital, aplikasi pendidikan, serta sumber daya online dapat memberikan peluang untuk belajar secara mandiri, kolaboratif, dan lebih interaktif. Berikutnya yang ketujuh ada pembelajaran berkelanjutan dan adaptif. Lingkungan belajar yang efektif juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Filosofi ini menekankan pentingnya menyediakan ruang bagi pembelajaran yang berkelanjutan, yang dapat berkembang seiring waktu dan menanggapi kebutuhan yang beragam dari siswa. Dengan kata lain, lingkungan belajar yang baik tidak statis, tetapi terus bertransformasi sesuai dengan tuntutan dan kemajuan pendidikan. Yang terakhir ada keterlibatan keluarga dan komunitas. Filosofi ini juga menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung pembelajaran siswa. Lingkungan belajar yang efektif adalah yang dapat membangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.